Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Fitriani dari kelas 1B, program studi D3 Keperawatan Ponorogo, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dari Bapak Heru yang berjudul Pencegahan Penyebaran Virus Corona. Pengertian teori. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hakikat teori, coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat. Cara virus corona menyebar. Karena COVID-19 adalah penyakit baru, banyak aspek mengenai bagaimana penyebarannya sedang diteliti. Penyakit ini menyebar selama kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin, atau berbicara. Tetesan ditularkan dan menyebabkan infeksi baru ketika dihirup oleh orang-orang dalam kontak dekat. Virus ini paling menular selama 3 hari pertama setelah timbulnya gejala. Meskipun penyebaran diketahui terjadi hingga 2 hari sebelum gejala muncul, dan pada tahap selanjutnya dari penyakit, beberapa orang telah terinfeksi dan pulih tanpa menunjukkan gejala. Tetapi ketidakpastian tetap dalam hal penularan tanpa gejala. Gejala COVID-19 yang pertama demam, kedua batuk, dan yang ketiga sesak nafas. Alasan mengapa COVID-19 menjadi pandemi, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi menyatakan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi pada Rabu tanggal 11 bulan 3 2020. Ini disebabkan karena terjadi setelah wabah mirip SARS itu menjangkiti semua banyak orang, di mana pada Kamis pagi angkanya mencapai 126.063 kasus dengan total korban tewas sebanyak 4.616 orang dan sembuh sebanyak 67.071 orang. WHO menekankan bahwa penggunaan istilah pandemi tidak berarti ada anjuran yang berubah. Semua negara tetap diminta untuk mendeteksi, mengetes, merawat, mengisolasi, melacak, dan mengawasi pergerakan masyarakatnya. Awal mula penyebaran virus corona. Merujuk pada laporan WHO ke-37 tentang situasi COVID-19, 26 Februari 2020, kasus COVID-19 pertama yang dikonfirmasi di China adalah pada 8 Desember. Hanya saja informasi tersebut juga bergantung pada inisiatif negara-negara yang memberikan informasi penyakit kepada Badan Kesehatan Global tersebut. Adapun sebuah laporan yang diterbitkan dalam laman jurnal medis The Lancet oleh dokter Cina dan Rumah Sakit Xinyintan di Wuhan yang merawat beberapa pasien yang paling awal menyebutkan tanggal infeksi pertama yang diketahui pada 1 Desember 2019. Informasi awal mula munculnya COVID-19 masih terus berjalan ke belakang. Pada 16 Desember, dokter di Rumah Sakit Wuhan mengirim sampel dari pasien lain dengan demam persisten untuk pengujian laboratorium. Pengobatan virus corona. Yang pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan karantina di rumah sakit rujukan. Kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Komplikasi virus corona ada 6. Yang pertama, pneumonia atau infeksi paru-paru. Kedua, infeksi sekunder pada organ lain. Ketiga, gagal ginjal. Keempat, akut cardiac injury. Kelima, akut respiratory distress syndrome. Dan yang keenam, kematian. Pencegahan virus corona. Yang pertama, terapkan physical distancing. Kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat.
Keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19. Ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kedelapan, jaga kebersihan benda yang sering disentuh atau kebersihan lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.